Penyidik langsung main tangkap aja, itulah akibatnya jadi sampai di sini. Mohon izin. Sudah, jangan dikomentari. Penyidik langsung main tangkap aja, itulah akibatnya jadi sampai di sini. Mohon izin. Sudah, jangan dikomentari. Saat kejadian itu dia ada di situ, dia ada satu cowok di situ. Ada salah satu tersangka warawiri, tapi nggak ada yang notice kalau dia itu salah satu pelaku. Siapa menurut kamu dikaitkan sama anak bupati gitu? Bupati mana nih? Ada dua, karena dua-duanya juga aku. Cuman yang satu agak minggir dikit nih ke pelosok nih. Sekarang dia sudah tidak ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arman Al-Fatih. Apa kabar teman-teman semua dimanapun anda berada? Semoga sehat-sehat selalu. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video lainnya. Masih seputaran kasus Vina nih teman-teman ya, yang masih proses pra peradilan Peggy Setiawan yang sudah berlangsung 3 hari, yang mana di sini ada beberapa hal, momen-momen yang tak terduga, terutama pada saat ahli hukum menampar kuasa hukum dari Polda Jabar nih teman-teman. Seperti apa, kita langsung menuju ke videonya. Ahli berpendapat sekarang bahwa yang diuji dalam pra peradilan adalah sah tidaknya penangkapan penahanan. Iya. Nah, seandainya yang diuji sah tidaknya penangkapan penahanan, lalu apa kriteria sah tidaknya penangkapan menurut KUHP ahli? Mohon penjelasannya. Sah atau tidaknya penangkapan menurut KUHP, jadi penangkapan yang dilakukan oleh penyidik itu setelah adanya gelar kasus, ditetapkan jadi tersangka maka ditangkap. Enggak ditangkap dulu baru digelar perkaranya belakangan, bukan itu. Ahli, gini ahli, yang saya tanyakan adalah bukan sah tidaknya penetapan tersangka, tapi satu saja dulu ahli, sah tidaknya penangkapan. Ahli bisa menyampaikan nggak sah tidaknya penangkapan menurut KUHP itu apa saja sih? Mohon penjelasannya ahli. Ya, jadi sah atau tidaknya suatu penangkapan, sebelum penangkapan itu penyidikan pasti sudah manggil. Ada satu surat panggilan kepada. Satu. Terus? Ya. Yang kedua, kalau itu misalnya tidak datang, dipanggil yang kedua kali. Kalau setelah dipanggil kedua kali ternyata tidak datang, itu kan penyidik bisa punya surat untuk perintah membawa. Kalau ketiga-tiga step tadi tidak dilakukan oleh penyidik, penyidik langsung main tangkap aja, itulah akibatnya jadi sampai di sini. Mohon izin. Sudah, jangan dikomentari. Lanjut. Itulah tadi momen-momen yang bikin tim pengacara Polda Jabar ini ketar-ketir dan kaget nih teman-teman ya, akan ungkapan dari pakar ahli hukum. Dan di sini kita akan mendengarkan lagi nih teman-teman ungkapan dari para netizen tentang kasus Vina. Dan itu dia ada di situ, dia ada satu cowok di situ. Ada salah satu tersangka warawiri, tapi nggak ada yang notice kalau dia itu salah satu pelaku. Siapa menurut kamu dikaitkan sama anak bupati gitu? Bupati mana nih? Ada dua, karena dua-duanya juga aku. Cuman yang satu agak minggir dikit nih ke pelosok nih. Sekarang dia sudah tidak ada di Indonesia. Yang satu keluarganya berpengaruh banget dan penuh bintang. Yang kedua pemimpin juga, data anaknya ini diganti. Pak RT berbohong nggak? Pak RT tahu. Anaknya tahu juga? Tahu. Mereka ini sebenarnya ketakutan karena ada 2 anak dari keluarga berpower. Tidak. Jadi karena dia dihantui terus-terusan terus-terusan kejadian itu, karena dia kan ada di situ melihat langsung kan. Jadi dia terus-terusan terekam di otaknya, terus di bawah alam sadarnya dia
akhirnya terjadilah hal seperti itu. Jadi sebetulnya pas saat kejadian Linda ada di situ gitu? Ada di situ. Ngelihat nggak? Ngelihat. 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 Bersama siapa aja yang kamu lihat nih? Dia ada satu cowok di awalnya masih ada di Jakarta, terus film Vina tayang, agak minggir dikit nih ke pelosok nih, ke perbatasan. Kayak itu dari keluarga pejabat, ternyata sebenarnya 2. Oke, gimana tuh? Yang satu keluarganya berpengaruh banget. Artinya bukan sekedar bupati, artinya lebih tinggi lagi. Iya, dan penuh bintang. Penuh bintang, artis? Penuh bintang makanya. Oke, terus? Netizen tahu deh kalau ada aku kasih clue, penuh bintang. Oke, terus? Itu. Yang kedua, pemimpin juga, dan data anaknya ini diganti. Dia numpang nih. Dan itu sama si satu circle. Oke, dengan yang orang yang pertama tadi? Ya, dan nih tersangka pertama sama yang kedua ini keluarganya sebenarnya kenal baik. Oh, saling keluarga pejabat ini saling kenal baik. Saling kenal baik. Oke, terus? Cuman yang aku bingungnya, ini kan udah jelas nih, udah banyak yang spill nih. Ya kan, netizen pun juga ngomong, ya kalau lo tahu kenapa lo nggak ngomong ke polisi, nggak ngomong ke polisi, kenapa lo nggak cari tahu? Ya masalahnya kan gue kalah sama pemimpin. Apapun pertanyaannya, 2 alat bukti. Apapun persidangannya, 2 alat bukti. Apapun jawabannya, 2 alat bukti. Apapun permasalahannya untuk terdakwa, 2 alat bukti. Kalau begitu, apapun permasalahan tidak terselesaikan karena 2 orang pejabat. Oke? Ya, kalau saya yang lucu-lucu aja lah. Ya. Nah, ini saya lucu-lucu aja. Dari Inafis, ya, tadi termohon menyampaikan bahwa berdasarkan hasil dari Inafis Polda, begitu dicocokkan wajah Peggy itu 90% cocok dengan data Peggy yang ada di Sdukcapil. Lucu kan? Harusnya dicocokkan wajah Peggy dengan yang ada di CCTV. Itu. Kalau Peggy Setiawan 90% cocok dengan yang ada di CCTV, baru itu angkat jempol. Kalau Peggy Setiawan wajahnya dicocokkan dengan yang ada di Dukcapil, 100% sama. Bukan 90 lagi. 1000% sama. Itu makanya saya bagian yang lucu-lucu aja lah. Pak Jempolnya memiliki mengklaim punya 3 alat bukti katanya. Dia punya saksi itu, makanya dia nggak berani datangkan saksinya. Saksinya kan saksi Aib sama saksi siapa itu? Sudirman. Dan itu pasti kan saksi berbohong semua, saksi yang sudah diarahkan. Justru kita harapkan dia datang, kita mau serang dia. Kita mau tanya, di situ kita akan tahu siapa yang bohong, siapa yang benar. Oke, sip ya. Terima kasih ya. Oke, jadi kesimpulannya sih gini ya. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, bahwa untuk dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka, selain memiliki 2 alat bukti, juga harus diperiksa Peggy Setiawan ini sebagai saksi terlebih dahulu. Nah, ini tidak dilakukan, ya. Nah, jadi jawabannya juga tadi, ya, jelas ya, tidak dapat membuktikan pemeriksaan Peggy Setiawan sebagai saksi. Justru ya, pra peradilan Pak Budi Gunawan dulu, kenapa dikabulkan? Kenapa penetapan tersangkanya itu tidak sah? Karena, ingat nggak, waktu itu mepet mau jadi Kapolri, saya tersangka. Nah, dalilnya adalah Pak Budi Gunawan tidak pernah diperiksa sebagai saksi, langsung ditetapkan tersangka. Ini sama, persis. Makanya kami optimis, ya, gugatan atau pra peradilan kami dikabulkan. Kecuali, sekali lagi, hakimnya masuk angin, atau ada tekanan, atau ada intervensi dari atas, itu. Tapi kami percaya bahwa hakim pasti objektif dan hakim masih tegak lurus. Amin. Kami yakin bahwa hakim akan menegakkan keadilan, bukan mengadakan keadilan. Terima kasih. Terima kasih ya Pak.
Itulah tadi beberapa hal yang tak terduga dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, dan semoga saja pra-peradilan ini menghasilkan hal yang positif, dan harapan dari para netizen dan masyarakat Indonesia, Peggy Setiawan bebas karena dianggap bahwa Peggy Setiawan ini bukan pelaku yang sebenarnya. Semoga keadilan di Indonesia ini ditegakkan dengan seadil-adilnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti channel ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.